Paul John Knowles lahir di Orlando, Florida pada tanggal 25 April tahun 1946 dari pasangan Thomas Jefferson Knowles dan Bonnie Knowles yang lahir dengan nama Strickland. Ketika dia masih kecil, dia tinggal di sebuah panti asuhan. Dalam kurun waktu 19 tahun, antara tahun 1946 dan 1965, Paul John Knowles menjadi terkenal di kalangan polisi. Semuanya dimulai pada tahun 1954 ketika dia baru berusia 8 tahun. Knowles mulai terlibat dalam tindakan kriminal yang sebagian besar berupa pencurian kecil-kecilan. Pada saat dia mencapai usia 19 tahun, ia terlibat dalam penculikan yang membuatnya dipenjara untuk pertama kalinya karena menculik seorang perwira polisi. Namun, tidak lama setelah dibebaskan, dia kembali ke pola perilaku yang sama selama 8 tahun berikutnya. Seolah-olah dia tidak belajar dari pengalaman buruknya, karena setelah keluar dari penjara, dia kembali terlibat dalam kejahatan. Kemudian, dia dipenjara lagi, dan setelah bebas sekali lagi, dia kembali melakukan tindak kriminal. Pada awal tahun 1974, Knowles menjalani hukuman penjara di penjara Rayford di Florida, yang sekarang dikenal sebagai penjara negara bagian Florida. Selama di dalam penjara, dia mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita asal California bernama Angela Kovic, yang dia sebut sebagai Malaikat Yidisher. Angela, seorang pelayan koktail yang baru saja bercerai di San Francisco, sangat terpikat oleh Knowles setelah beberapa pertukaran surat. Hingga akhirnya Angela menyewa seorang pengacara yang berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat untuk Knowles dan mengatur agar dia terbang ke San Francisco untuk menikahinya. Namun, setelah bertemu dengan Knowles, Angela membatalkan rencana pernikahan mereka. Menurutnya, Knowles memiliki aura ketakutan yang membuatnya merasa sangat takut saat berada di sekitarnya. Selain itu, baru-baru ini seorang cenayang telah memperingatkannya tentang kehadiran pria berbahaya dalam hidupnya. Kombinasi antara aura yang mencekam dan peringatan ini sudah cukup bagi Angela untuk memutuskan hubungan dengan Knowles. Angela beruntung karena dia mendengarkan saran cenayang yang telah dia temui sebelumnya dan peka terhadap perasaannya. Pada malam yang sama setelah mengakhiri pertunangan mereka, Knowles melakukan pembunuhan terhadap 3 orang asing di jalanan San Francisco. Keesokan harinya, saat kembali ke Jacksonville, Florida, dia terlibat dalam perkelahian dengan seorang bartender dan menggunakan pisau untuk menyerang. Akibatnya, dia ditangkap karena perkelahian tersebut dan masuk penjara, tapi dia tidak tinggal di sana untuk waktu yang lama. Pada tanggal 26 Juli 1974, Paul John Knowles berhasil melarikan diri dari sel penjaranya pada malam hari. Pada tanggal 26 Juli tahun 1974, Alice Curtis, seorang pensiunan guru sekolah berusia 65 tahun dari Jacksonville, menjadi korban pertama dari Paul John Knowles. Saat itu, dia sedang berada di rumah sendirian pada malam ketika Knowles berhasil melarikan diri dari penjara. Knowles masuk ke rumahnya dengan cara yang tidak terhormat, kemudian mengikat dan menyumpal mulut Alice. Penyebab kematian Alice akhirnya diketahui bahwa dia tersedak oleh gigi palsunya sendiri. Meskipun tidak pasti apakah kematian itu terjadi saat Knowles berada di rumahnya, tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Knowles pergi dari rumah tersebut dengan mobil milik Curtis.
Beberapa jam kemudian, ketika dia berkendara mencari tempat untuk meninggalkan mobil yang dicuri, dia bertemu dengan dua gadis muda, Lillian dan Mylette Anderson, yang dia kenal sebagai kenalan keluarga. Dia menyadari bahwa mereka juga mungkin mengenali dirinya. Jadi, alih-alih meninggalkan mobil Curtis, dia membawa pergi Lillian yang berusia 11 tahun dan adiknya yang berusia 7 tahun. Selain itu, dia melakukan tindakan kriminal terhadap mereka dan kemudian meninggalkan mayat mereka di suatu tempat. Selama 2 bulan berikutnya, Knowles melakukan perjalanan dari Florida hingga ke pantai timur Connecticut, meninggalkan beberapa korban di belakangnya. Karena penampilannya yang menarik, dia dijuluki pembunuh Casanova atau The Casanova Killer. Namun, polisi tidak dapat menghubungkannya dengan kejahatan-kejahatan tersebut sampai dia ditangkap. Kejahatan-kejahatan itu tampaknya tidak memiliki motif yang jelas dan polisi kesulitan menemukan pola di antara kasus-kasus itu atau bahkan di antara korban-korbannya. Salah satu korban Knowles merupakan seorang gadis remaja yang kemudian namanya tidak diketahui selama beberapa dekade. Korban berikutnya, Marjorie Howe, berusia 49 tahun, mengalami tindakan yang tidak manusiawi dengan kaos kaki nilonnya, dan Knowles mencuri televisi dari apartemennya yang terletak di Atlantic Beach, Florida. Lalu, seorang wanita dan anaknya semuanya meninggal antara tanggal 1 dan 2 Agustus 1974. Emma John Sanders adalah seorang pelarian yang berusia 13 tahun dari Beaumont, Texas. Ia bertemu Knowles dan menumpang saat berada di Warner Robins, Georgia. Ia meninggal setelah mengalami tindakan yang sangat kejam. Perbuatan keji itu tidak berhenti dan dia masih terus melakukan tindakan kriminal. Seorang ibu muda bernama Kathy Sue Pearce mengalami kekerasan menggunakan kabel teleponnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1974 di rumahnya di Musella, Georgia. Naasnya, aksi kejahatan itu terjadi tepat di depan putranya yang masih berusia 3 tahun. Beruntung, ia tidak mengalami cedera apapun. Selanjutnya, William Bates diserang pada tanggal 3 September setelah berbagi minuman dengan Knowles di sebuah pub pinggir jalan di Lima, Ohio. Mayatnya tidak ditemukan sampai bulan Oktober. Selain itu, mobil, uang, dan kartu kreditnya diambil oleh Knowles. Pada saat itu, Emmett dan Lois Johnson yang sedang berkemah di Ely, Nevada, ditemukan tewas tertembak pada tanggal 18 September. Pada tanggal 21 September 1974, Charlene Hicks, seorang wanita mengalami tindakan yang sangat kejam di Seguin, Texas. Sepeda motornya mengalami masalah di Seguin, Texas. Knowles melakukan tindakan pelecehan dan menghabisinya sebelum ia kemudian menyeret tubuhnya ke suatu tempat. Korban selanjutnya, Ann Dawson, seorang ahli kecantikan dari Birmingham, Alabama, bertemu dengan Knowles pada tanggal 23 September. Mereka melakukan perjalanan bersama untuk sementara waktu sampai Knowles menghabisinya pada tanggal 29 September dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Kemudian, pada bulan Oktober dan November, kejadian yang lebih buruk terjadi. Karen Wine dan putrinya yang berusia 16 tahun, Dawn, mengalami tindakan yang tidak manusiawi pada tanggal 16 Oktober di rumah mereka di Marlborough, Connecticut. Mereka diikat, mengalami pelecehan dan cekikan pada leher dengan stoking nilon. Mereka ditemukan oleh anak perempuan Wine yang lebih tua, Cheryl. Pada tanggal 2 November, Edward Hilliard dan Debbie Griffin
menumpang mobil di dekat Milledgeville, Georgia. Meskipun mayat Hilliard ditemukan di hutan terdekat, jasad Griffin tidak pernah ditemukan. Knowles dicurigai sebagai pelaku pembunuhan mereka. Carswell Carr adalah teman dekat Knowles dan sering menghabiskan waktu bersamanya untuk berkumpul di Milledgeville, Georgia. Namun, pada tanggal 6 November tahun 1974, hidupnya berakhir tragis karena tindakan yang dilakukan oleh Knowles yang menyebabkan Carr terluka parah dengan tusukan dan akhirnya mengalami serangan jantung. Putrinya yang berusia 15 tahun, Mandy, juga menjadi korban saat mengalami tekanan di leher oleh Knowles. Kejadian ini terdokumentasikan dalam sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Knowles pertama-tama menikam Carr yang diikuti dengan tindakan yang sangat mengerikan terhadap putrinya. Dia juga mencoba melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap jasad korban, namun gagal. Selang 2 hari, tepatnya pada tanggal 8 November, Doris Housie yang berusia 53 tahun tewas ditembak di Woodward, Virginia. Dari 20 korban yang ditemukan tewas, 14 diantaranya adalah perempuan dan 6 adalah laki-laki. 3 diantaranya masih anak-anak dan 3 lainnya merupakan orang lanjut usia. Metodenya bervariasi, beberapa korban ditembak, beberapa dicekik, beberapa dirampok, dan lainnya tampaknya tewas secara tidak sengaja, misalnya saat berkemah atau berjalan di jalan. Beberapa korban juga mengalami serangan seksual dan beberapa diantaranya diperkosa saat masih hidup, yang membuat tugas polisi semakin rumit. Para korban tersebar di setidaknya 6 negara bagian yang berbeda, sehingga membuat polisi kesulitan untuk menentukan batasan wilayah. Pada saat itu, polisi belum tahu apakah mereka sedang mencari seorang pemerkosa, pembunuh, penembak bersenjata, pelaku kejahatan, atau bahkan kemungkinan yang lebih buruk, semua itu dalam satu orang. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh pihak berwenang berasal dari seorang wartawan bernama Sandy Fox. Sekitar 2 minggu sebelum Knowles akhirnya ditangkap, dia bertemu dengan Knowles di sebuah bar hotel. Selama 3 hari, Fox menghabiskan waktu bersama Knowles dalam keadaan mabuk, tanpa menyadari bahwa dia tengah berada bersama pria yang menjadi target perburuan dari beberapa negara karena pembunuhan. Menurut Fox, Knowles dianggap sebagai pria tampan. Fox adalah orang pertama yang menggambarkannya sebagai sosok mirip Robert Redford. Dan bertahun-tahun setelah menyadari betapa dekatnya dia menjadi salah satu korban, Fox masih terkejut bahwa dia tidak menyadari tanda-tanda bahaya. Selama 3 hari berpacaran dengan Knowles, dia tidak pernah merasa ada ancaman padanya, dan setelah berpisah, Fox bahkan mengenang momen-momen bersama Knowles dengan nostalgia. Banyak orang percaya bahwa alasan Knowles melepaskan Fox adalah karena dia menginginkan ketenaran, setidaknya sebagian. Sebuah teori yang dikuatkan oleh kelangsungan hidup Barbara Tucker, seorang penulis lain yang berhasil selamat dari cengkeramannya. Mungkin dia berpikir bahwa para penulis akan mengabadikan kisahnya, dan jika mereka menceritakannya, dia bisa keluar dengan penuh ketenaran, bukannya berakhir sebagai penjahat seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada tanggal 17 November tahun 1974, seorang petugas patroli jalan raya Florida bernama Charles Eugene Campbell yang sedang berkeliling di Perry, Florida, mengidentifikasi sebuah mobil yang sesuai dengan deskripsi mobil yang dicuri dari korban pembunuhan terakhir. Dia menghentikan mobil tersebut tanpa menyadari bahwa dia baru saja berhadapan dengan seorang pembunuh massal yang sangat licik dan terampil. Namun, Paul John Knowles telah mempersiapkan diri.
Saat polisi itu mencoba melihat ke dalam mobil, Knowles merebut pistolnya. Setelah menyandera Campbell, dia pergi dengan mobil patroli Campbell dan menepi ke mobil lain. Dia kemudian menyandera pengemudi bernama James Mayer yang merupakan seorang pengusaha. Lalu ia memasukkan mereka ke dalam kendaraan yang tidak mencolok dan mengarahkan mereka ke daerah terpencil di Pulaski County, Georgia. Kemudian, dia membawa kedua orang itu ke dalam hutan, mengikat mereka ke pohon, dan menembak mereka. Saat mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian, dia kehilangan kendali atas kendaraannya dan menabrak sebuah pohon. Meskipun dia mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki dan dikejar oleh anjing, petugas, dan helikopter, akhirnya dia berhasil melarikan diri dari area pengejaran. Namun, berkat seorang warga lokal yang bersenjata, Knowles berhasil ditangkap. Setelah penangkapannya, dia mengakui melakukan 35 pembunuhan, termasuk 20 pembunuhan yang telah diketahui oleh polisi. Selama bulan berikutnya, polisi mencoba membawa Knowles ke lokasi-lokasi kejahatannya untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang kasus-kasus tersebut dan membantu menemukan mayat-mayat yang hilang. Pada tanggal 18 Desember, hanya sebulan setelah penangkapannya, Sheriff Earl Lee dan agen Biro Investigasi Georgia, Ronnie Angel, membawa Knowles ke Henry County, di mana pistol milik Charles Campbell diduga dibuang. Namun, dalam perjalanan itu, Knowles mencoba merebut pistol Lee di dalam mobil. Saat Lee dan Knowles terlibat perkelahian, Angels melepaskan 3 tembakan ke arah Knowles, mengakhiri hidupnya seketika. Dengan begitu, kehidupan Paul John Knowles yang penuh dengan kekerasan berakhir tragis seperti bagaimana dia menjalani hidupnya. Motif di balik tindakan kejamnya tidak pernah terungkap, dan bahkan hingga saat ini, beberapa korban masih menjadi misteri.